akan sama-sama mengambil satu teladan pelajaran dari Al-Imam Ibrahim At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya mari kita membaca Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyahada wassalihin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad Sayyid Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa afada alaina min barakati wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teladan yang akan kita ambil dari Al-Imam Ibrahim At-Taimi radhiyallahu taala anhu. Ibrahim bin Yazid bin Syarik At-Taimi, Al-Imam Al-Qudwa Al-Faqih Abidul Kufah. Beliau adalah seorang imam yang dijadikan panutan, ahli ibadah. Tinggalnya di Kufah. Kufah itu daerah Baghdad, Basrah dan Kufah. Dulu dua kota di Baghdad yang paling terkenal dengan ulamanya, yaitu Baghdad dan Kufah. Sampai ada perbedaan, umpamanya contoh masalah ilmu nahwu saraf. Ada beberapa perbedaan antara ulama Basrah dan ulama Kufah. Nah, ketika terjadi perbedaan antara ulama Basrah dengan ulama Kufah, mana yang lebih dimenangkan? Jadi kebanyakan yang dimenangkan adalah ulama Basrah. Jadi ini betul-betul dua kota ulama. Baghdad itu kotanya para ulama, kotanya para aulia, kotanya para wali. Kana syaban salihan qanitan lillahi aliman faqihan kabiral qadri wa'idhan. Beliau adalah seorang, aslinya dulu seorang waktu muda, pemuda yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, alim, terus faqih, ahli faqih juga. Yuqalu qatalu al-Hajjaj wa qila bal tuwfiya fi habsihi sanata 92. Jadi menurut satu pendapat, beliau ini meninggalnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Hajjaj ini terkenal, beliau ini pemimpin yang zalim. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi menurut satu keterangan, beliau ini, Imam Ibrahim At-Taimi, ini termasuk salah satu ulama yang dibunuh oleh Hajjaj. Beliau meninggal pada tahun 92 Hijriyah, 100 tahun pertama. Qala kam bainakum wa bainal qaum akbalat alaihimud dunya faharabu minha wa adbarat ankum fattaba'tumuha. Kata beliau pada suatu ketika, berapa sih jaraknya antara kalian dengan jaraknya para kaum, yaitu orang-orang yang soleh. Orang-orang ini, beliau berbicara tentang waktu itu masih 100 tahun pertama, meninggalnya saja tahun 92. Sekarang 1442 Hijriyah.
Nah, 1400 berarti sudah 1300 tahun yang lalu beliau ini hidupnya. Betul-betul ulama, betul. Orang pilihan di 100 tahun pertama. Di 100 tahun pertama aja dia jadi ulama. Apalagi di zaman sekarang. Makanya kita ini ngambil teladan dari mereka inilah. Ketika mereka sudah tidak ada, tetapi masih ada semacam sirah-sirahnya yang kita bisa ambil. Jadi kata beliau, jarak antara kalian dengan orang-orang soleh para aulia ini apa? Maksudnya orang pada umumnya dengan para aulia itu apa jaraknya? Bedanya tuh apa sih kalian dengan para aulia orang-orang yang soleh? Kata beliau, aqbalat alaihimud dunya faharabu minha. Bedanya orang-orang yang soleh para aulia itu, dunia itu mengejarnya. Faharabu minha, tapi mereka orang-orang yang justru lari. Orang-orang soleh itu, para aulia itu dunia ngejar dia. Tetapi mereka ini justru lari, dikejar dunia. Itu orang-orang yang soleh. Wa adbarat ankum fattaba'tumuha. Sedangkan kalian, dunia ini lari dari kalian, dunia ini lari, tapi kalian yang ngejar. Itu bedanya antara kalian dengan orang-orang yang soleh dengan para aulia. Zamannya ini zaman kapan ini? 100 tahun pertama bicaranya sudah macam ini. 100 tahun pertama itu ada apa? Sepeda, ontel pun belum ada. Itu bahasa-bahasa seperti ini. Dulu ya, onta, lembu, kambing, himar, pohon kurma, nah itu aja. Itu pun sudah menjadi godaan bagi penduduk dunia pada waktu itu. Sekarang mengkilat-mengkilat, apa tidak? Mobil, motor, apa segala macam. Dunia duit. Warna biru, warna merah. Jadi orang-orang yang soleh itu, mereka tuh justru dikejar-kejar sama dunia. Kejar, dunia ngejar. Lari, kejar, lari, kejar, lari. Tapi mereka tak mau, kita terbalik. Dunia ini lari, kejar terus. Apa tak terbalik kita nih? Gila dunia. Sekarang ini zamannya memang zaman orang-orang gila dunia. Masya Allah. Semoga Allah jaga hati kita semuanya. Memang kalau dipikir-pikir itu lucu, bodoh kita tuh. Dan sebenarnya dunia ini dikejar belum mesti dapat. Ditinggal belum tentu tak dapat. Justru orang ketika dia fokus kepada akhir dunia ini ngejar dia. Ini macam dunia ini macam apa ya? Macam burung merpati. Kita lari di dekat gitu ngejarnya. Kita kejar dia lari. Orang-orang soleh itu tak ada yang gila dunia. Karena dia tahu ini apa benda ini. Kita nak tinggalkan. Tak perlu. Sementara saja dulu orang yang dulu ini, orang-orang gila-gila zaman dulu tuh, itu pun udah ada mati semuanya. Sekarang ganti lagi. Di dunia itu dicintai, tidak dicintai, tetap kita tinggalkan. Dicintai belum tentu dapat, enggak dicintai belum tentu tak dapat. Wa qala innar rajula la yadhlimuni fa'arhamuhu. Kata beliau lagi, sesungguhnya seorang yang menzalimi aku, itu justru aku mengasihi mereka atau kasihan kepada mereka. Dia dizalimin orang, tapi dia justru kasihan sama yang menzalimi. Maunya dipukul orang sampai babak belur. Kalau kita macam mana? Pukul orang,
balas dendam lah, hajar balik. Macam mana? Tak ada kasihan lagi. Kurang ajar ya. Kasihan. Duit diambil, ngutang tak mau bayar. Kasihan orang tuh. Kenapa ya? Diutang tak mau bayar. Yang rugi bukan saya, dia yang rugi itu. Kasihan, dia zalim orang ini. Tapi ketika dia Syekh Ibrahim At-Taimi ini dia dizalimin orang, dia bukan tambah benci, tapi kasihan. Tambah kasihan dengan orang ini, kasihan. Karena dia melakukan sesuatu yang merugikan dia sendiri di akhirat nanti. Karena orang ini pikirannya akhirat, bukan dunia. Kalau dunia ini pikirannya geram, dendam, balas harus. Jadi beliau begitu. Jadi dizalimin orang santai, maksudnya kasihan dia. Punya barang dicuri orang kasihan, bukan dia sayang terhadap dirinya, aduh hartaku hilang, enggak, tapi kasihan orang itu. Kenapa lah dia ngambil yang bukan haknya? Nanti dia akan rugi sendiri di akhirat tuh. Perlu dikasihani orang seperti itu. Waqala yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Yang bagi liman lam yahzan ayyakhafa ayyakuna min ahlin nar. Lianna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Kata beliau lagi, hendaklah orang yang di dalam dirinya tidak ada rasa khawatir, nggak ada rasa sedih untuk maksudnya kehidupan nanti di akhirat macam mana ya, macam mana di akhirat aku, macam mana, nggak ada rasa sedih. Jadi di dunia ini macam santai aja, nggak ada pikiran macam-macam. Pokoknya bahagia, maksudnya dunia. Dia tidak ada rasa sedih nanti di akhirat itu macam mana, Nah. Apa? Bagi orang yang tidak punya rasa sedih itu, hendaklah dia khawatir dia termasuk ahli neraka. Jadi termasuk orang ahli neraka ini di dunia ini cuma senang-senang aja. Senang aja hidupnya nih. Lupa maksudnya. Gak ada perasaan sedih nanti aku macam mana, kalau meninggal macam mana, ini hisab macam mana, dosaku banyak macam mana. Susah, ada perasaan susah di dalam hati. Kenapa begitu? Li'anna alal jannah qalu, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya ahli surga itu berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sedih di dalam hati kami. Yang telah menghilangkan dari kami rasa sedih, maksudnya khawatir. Ketika sudah masuk surga, alhamdulillah, tak ada sedih lagi, tak ada khawatir lagi, ternyata aku selamat. Jadi di dunia ini ada semacam orang-orang yang memang nggak ada kekhawatiran dengan akhirat, tak ada. Hidup ini pokoknya senang aja. Orang macam ini bahaya. Karena yang akan masuk surga nanti, para penghuni surga nanti, mereka tuh yang berdoa sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan sedih dari kami. Sedihnya maksudnya sedih khawatir nanti gimana nasib di akhirat itu. Itu ada namanya orang merasa aman. Gitu. Tidak ada kekhawatiran sama sekali di akhirat macam mana. Itu bahaya. Wa yambaghi liman la yushfik ayakhafa alla yakuna min ahlil jannah. Qalu inna kunna qablu bi ahlina mushfikin. Wa qala azamu dhanbi indallahi ay yuhadditsal 'abdu bima sadarallahu alaihi. Wa qala mathaltu nafsi fil jannah akulu min thimariha wa ashrabu min anhariha wa u'aniku abqaraha
Summa masaltu nafsi fin nari akulu min zaqumiha wa ashrabu min sadidiha wa u'aliju salasiliha wa aghlalaha faqultu li nafsi ay syai'in turidin. Qalat uridu an arudda ila dunya fa'amala saliha. Qala faqultu fa anti fil umniyati fa'mali. Kata beliau, a'adamu dzambi indallahi ayyuhadditsal abdu bima satarahullahu alaih. Dosa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu menceritakannya seorang hamba tentang sesuatu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukumnya enggak boleh menceritakan perbuatan-perbuatan dosa, aib yang sebetulnya Allah tutupi itu. Orang-orang tak tahu Allah tutupi, tapi dia malah cerita-cerita macam sebagai kebanggaan apa segala macam diceritakan jadi orang tahu semua. Jangan gitu. Kalau Allah dah tutup, sudah tutup, tak usah dicerita-ceritakan. Nah, apalagi dijadikan menjadi satu kebanggaan. Wah. Itu belum apa-apa. Aku gini. Itu tidak bagus. Wa qala masaltu nafsi fil jannah. Aku mengumpamakan diriku di surga. Aku min simari, aku memakan buah-buahnya di surga. Wa asrabu min anari, aku minum di sungai-sungainya. Jadi kata beliau, aku ini nanti di surga membuat satu perumpamaan. Dibayangkan aku akan makan buah-buahan, aku akan minum dari sungai-sungai di surga itu nanti. Wa aniku abkariha, dan aku akan memeluk bidadari-bidadarinya. Wah. Jadi sambil makan buah. Wah. Itu diperumpamakan beliau begitu. Memang begitu di surga nanti. Intinya makan, senang-senang aja lah, tak ada yang lain. Summa masaltu nafsi finnar. Kemudian aku perumpamakan diriku kalaulah aku di neraka. Aku min zakumnya, maka aku memakan buah zakum. Buah zakum ini dah baunya tak sedap, berduri. Pokoknya tidak hal yang sangat menyakitkan. Wa asrabu min sadidiha. Dan nanti kalau di neraka aku minumnya minum air nanah. Wa aliju salasila wa aghlaliha. Dan aku nanti umpamanya katanya boleh dibayangkan kalau di neraka nanti aku akan diikat, dibelenggu kaki tangannya pakai rantai. Faqultu li nafsi ayu syai'in turidin. Kemudian aku katakan kepada jiwaku, kepada diriku, kamu mau yang mana? Kamu nak makan buah-buahan, minum air yang segar di sungai surga, memeluk bidadari-bidadarinya, atau kau nak makan buah zakum, minum nana, dibelenggu? Kau pilih yang mana? Kamu nak pilih yang mana kamu? Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Qalat uridu an arudda ila dunya fa'amala salihah. Kemudian hatinya tadi menjawab, mana yang kamu inginkan kalau gitu? Aku ingin balik lagi di dunia dan aku akan beramal soleh. Karena kalau enggak soleh macam mana? Tentu akan menuju kepada neraka. Qalat faqultu fa anti fil umniyati fa'mali. Setelah itu kan sudah mati nih. Jadi membayangkan diri ini sudah mati. Orangnya sudah mati. Jadi tinggal ada pilihan ini macam mana kamu? Divonis gini, nerakanya begini. Aduh, kalau gitu aku nak masuk surga saja, aku hidupkan lagi lah. Aku hidupkan lagi, aku nak balik lagi. Ternyata, oh, aku memang sebetulnya belum mati. Fa'mali, maka beramal berarti aku masih punya kesempatan. Nanti kalau orang di akhirat itu memang banyak minta dihidupkan kembali. Di dunia ingin beramal soleh, ingin bersedekah lagi. Sekarang ini Syekh Al-Imam Ibrahim Al-Taimi dia sudah membayangkan dulu dia sudah mati. Kemudian ada dua pilihan. Hanya dirasa, aduh aku harus balik lagi ke dunia.
Kemudian dia baru sadarkan, aku memang belum mati sekarang, berarti aku harus beramal agar aku tidak nanti termasuk menjadi orang-orang yang merugi nanti di akhirat. Ini namanya iman. Susah sekali kalau masalah iman ini, masyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita iman, Islam dan istiqomah. Diberi kesehatan batin dan zahir, diberi umur yang panjang, yang bermanfaat bagi umat, dijadikan menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.